Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kesepian dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia bisa menjerumuskan hati ke jurang pengkhianatan. Nafsu sesaat mungkin memuaskan, tapi rasa bersalah akan menjadi bayang-bayang abadi yang terus menghantui. Tak ada rahasia yang benar-benar aman, dan tak ada dosa yang bisa dibungkam oleh diam. Sekali batas dilanggar, hidup tak akan pernah sama lagi. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Siska dan Hanif adalah pasangan muda yang baru menjalani hampir 2 tahun pernikahan. Mereka menikah di usia yang tergolong matang. Setelah keduanya merasa telah cukup mapan secara karier dan finansial. Meski begitu, mereka sepakat untuk menunda kehadiran anak, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ingin mempersiapkan semuanya dengan baik. Bagi orang lain, rumah tangga mereka tampak sempurna, harmonis, terencana, dan penuh kesepakatan. Namun di balik itu semua, ada ruang kosong yang perlahan menganga di hati Siska. Ia mencintai Hanif, itu pasti. Tapi ada sisi dalam dirinya yang kerap merasa tak tersentuh, tak terpenuhi, seolah menjadi istri tanpa benar-benar menjadi wanita. Hari-hari mereka disibukkan dengan pekerjaan. Hanif bekerja sebagai arsitek di perusahaan besar, sementara Siska adalah staf keuangan di kantor pemerintahan. Mereka bangun pagi, pulang malam, dan hanya bertemu di meja makan atau ranjang. Meski kedekatan fisik tetap ada, namun gairah di antara mereka mulai terasa mekanis. Setiap kali mereka berhubungan badan, Siska selalu berusaha memendam rasa kecewa. Hanif selalu terburu-buru, kadang terlalu lelah untuk menyentuhnya lebih lama. Bahkan tak jarang, saat Siska mengisyaratkan hasratnya, Hanif malah memilih tidur lebih dulu dengan alasan esok ada rapat pagi. Siska yang semula bisa memaklumi, perlahan merasa hampa. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia memang terlalu berharap, atau justru Hanif yang tak pernah benar-benar hadir untuknya. Malam-malam Siska pun menjadi waktu sunyi yang menyakitkan. Ia sering terbangun pukul 2 dini hari, hanya untuk duduk di pojok kamar sambil menatap suaminya yang tertidur pulas. Hasrat yang tak tersalurkan membuatnya makin tersiksa. Kadang ia menangis pelan, agar tak terdengar. Kadang, ia memilih jalan sunyi, dengan memuaskan dirinya sendiri. Bukan karena ia tidak setia, tapi karena ia merasa sendirian. Batin Siska seperti medan perang yang sepi, di mana keinginan dan kesetiaan saling tarik-menarik tanpa henti. Puncaknya terjadi di suatu sore yang mendung. Hanif pulang dalam keadaan luka. Motor yang dikendarainya tergelincir saat hujan deras turun tiba-tiba. Kaki kirinya terbentur keras, hingga akhirnya dinyatakan retak. Siska panik dan langsung mengajaknya ke rumah sakit. Namun Hanif menolak keras. Ia sangat takut dengan jarum suntik dan prosedur medis. Mau tak mau, Siska menuruti dan memanggil tukang pijat alternatif yang disarankan tetangganya. Sejak itu Hanif hanya bisa terbaring di kamar, sementara Siska merawatnya penuh kesabaran. Hari-hari Siska kini dihabiskan di rumah, menjaga suaminya sambil sesekali bekerja dari jarak jauh. Rasa iba dan cinta tetap ada, tapi keintiman yang dulu rapuh kini benar-benar hilang. Hanif hampir tak menyentuhnya lagi, bahkan untuk sekadar memeluk. Dan di antara kesibukan menjadi istri perawat, Siska semakin sering merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak dilihat. Sepi itu seperti menyusup lewat celah pintu, mengendap dalam dada, dan menumbuhkan rasa haus yang tak bisa dihilangkan hanya dengan cinta semata. Beberapa hari setelah Hanif hanya bisa terbaring di kamar, orang tua Hanif datang menjenguk. Pak Sugi dan Butika tampak khawatir, namun tetap tenang. Siska menyambut mereka dengan ramah, menyiapkan teh hangat dan kue kering seadanya. Di ruang tamu mereka berbincang pelan agar tidak mengganggu Hanif yang sedang tidur di kamar. Butika beberapa kali masuk ke kamar untuk membantu mengompres kaki anaknya. Sementara Pak Sugi justru lebih banyak duduk bersama Siska,
mengajaknya berbincang. Pandangan mata Pak Sugi seperti mengamati setiap gerak Siska, bahkan kadang terasa terlalu lama. Tapi Siska berusaha menepis pikiran buruk itu. Ia hanya menganggapnya sebagai perhatian seorang ayah. Namun setelah kunjungan pertama itu, anehnya hanya Pak Sugi yang rutin datang sendiri setiap 2-3 hari. Katanya, untuk membantu menjaga Hanif, atau sekadar menemani menantunya, agar tidak kesepian di rumah sebesar itu. Karena merasa sungkan, Siska pun tidak pernah menolak. Lagi pula, ia merasa ada seseorang yang bisa diajak berbicara, setidaknya untuk mengusir sepi. Obrolan mereka awalnya biasa saja, tentang makanan, pekerjaan, hingga masa kecil Hanif. Tapi lama-kelamaan arah percakapan mereka jadi semakin pribadi. Pak Sugi mulai menyentuh topik-topik sensitif seperti rumah tangga dan kebutuhan batin seorang istri. Siska masih muda, harusnya bahagia, bukan kelelahan sendiri begitu, ucapnya suatu sore sambil menatap kosong ke halaman depan. Siska hanya tertawa kecil, menutupi kegelisahan yang mulai terasa. Tapi, Pak Sugi seperti tahu ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Jujur saja, kamu kelihatan seperti wanita yang lama tidak disentuh, ucapnya secara tiba-tiba, dengan nada pelan namun menusuk. Siska pun terdiam. Kata-kata itu seperti membongkar peti rahasia yang selama ini ia kunci rapat. Ia berusaha membantah, tapi hanya mampu berkata lirih. Semua istri pasti ada saatnya merasa lelah sendiri. Pak Sugi tersenyum samar. Wajar kok, Bapak Angrity. Laki-laki kadang terlalu sibuk sampai lupa. Padahal yang paling dibutuhkan istri bukan cuma uang, tapi perhatian dan sentuhan. Siska hanya menunduk, tak sanggup menatap mata mertuanya. Percakapan mereka sore itu seperti membuka tabir yang selama ini hanya berani Siska pandang dari kejauhan. Ia tak mengira bisa berbicara sedalam itu dengan Pak Sugi. Bahkan, ketika Pak Sugi, sambil setengah bercanda, berkata, "Kalau Hanif masih lama pulih, siapa tahu Bapak bisa bantu sedikit buat jaga kamu." Siska pun tertawa yang aneh, karena di baliknya ada debar yang sulit dijelaskan. Ia tahu kalimat itu salah, tapi entah kenapa ada bagian dalam dirinya yang tidak langsung menolaknya. Ia merasa diakui, dilihat sebagai wanita, bukan sekadar istri perawat. Beberapa menit kemudian, setelah obrolan itu berlalu, Siska tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan suara pelan, namun jelas, "Apakah Bapak serius?" Pak Sugi menatapnya sejenak lalu menjawab, "Kalau kamu butuh dan kamu mau, Bapak akan selalu ada." Tak ada yang berkata lebih dari itu. Tapi sejak percakapan tersebut, keduanya tahu bahwa sebuah garis batas telah mereka hapus bersama. Dan apapun yang terjadi setelahnya, tak akan bisa mereka tarik kembali. Malam hari setelah percakapan itu, Siska tidak bisa tidur. Ia hanya membaringkan tubuhnya di samping Hanif, yang tertidur karena obat penghilang nyeri. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya dipenuhi suara-suara yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Apakah ia baru saja membuka pintu menuju kehancuran, atau justru pintu yang telah lama menganga? Hanya saja, ia selalu berpura-pura tak melihatnya. Kalimat Pak Sugi berulang kali terngiang di kepalanya. "Kalau kamu butuh, Bapak selalu ada." Kalimat yang seharusnya membuatnya jijik, tapi justru menimbulkan rasa penasaran. Rasa yang lama terkubur, kini menggeliat liar tanpa bisa ia redam. Keesokan harinya, Pak Sugi kembali datang. Siska merasa gugup, tapi tak menolak. Mereka berbicara lebih pelan, lebih hati-hati. Obrolan mereka seperti menari di tepian jurang. Satu langkah lagi akan terjatuh. "Kamu yakin dengan ini?" tanya Pak Sugi saat mereka berdiri di depan dapur. Jauh dari kamar Hanif, Siska menatapnya bukan dengan nafsu, melainkan dengan kesedihan, seolah hendak berkata, "Saya sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian." Dan hari itu untuk pertama kalinya, mereka melewati batas. Bukan karena cinta, bukan pula karena benci, tapi karena luka dalam diri masing-masing yang tak pernah mereka sembuhkan, hanya ditutup rapi di balik senyum dan sopan santun keluarga. Rumah itu tampak sunyi. Hanif tertidur dengan kaki digantung.
tak tahu bahwa dua orang terdekatnya sedang mengkhianatinya di kamar lain. Siska dan Pak Sugi memasuki kamar kosong di ujung rumah, yang biasa digunakan untuk tamu menginap. Mereka tidak berbicara banyak, hanya tatapan dan bisikan ragu yang menjadi pengantar tindakan mereka. Siska merasa seperti terbebas dan sekaligus terperosok. Ketika semuanya selesai, tubuhnya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa ia telah merusak sesuatu yang tidak akan pernah utuh kembali. Dan Pak Sugi, pria paruh baya, yang seharusnya jadi panutan, hanya bisa menatap lantai tanpa kata. Tapi di matanya ada kepuasan yang menakutkan, dan sekaligus rasa bersalah yang dalam. Hari-hari berikutnya, segalanya berubah. Pak Sugi menjadi lebih sering datang, selalu dengan alasan menjenguk Hanif. Namun, selalu ada waktu di mana ia dan Siska menyelinap ke kamar ujung itu. Mereka seperti dua orang yang sedang menantang takdir, membungkam nurani demi memuaskan kehampaan. Tapi pelan-pelan setelah kenikmatan itu mereda, yang tersisa hanyalah kegelisahan. Siska mulai bermimpi buruk. Ia melihat Hanif berdiri di depan kamar itu, menangis tanpa suara. Ia terbangun dengan dada sesak dan tangan gemetar. Namun pagi harinya, semuanya kembali normal. Ia kembali membuatkan bubur untuk suaminya, dan kembali menyambut Pak Sugi dengan senyum palsu. Dalam 1 bulan, kejadian itu berlangsung lebih dari 3 kali. Namun, bukan rasa senang yang bertambah, justru rasa bersalah yang kian membesar. Siska mulai membenci dirinya sendiri. Ia tak lagi bisa menatap mata Hanif lama-lama. Bahkan saat Hanif mulai bisa duduk dan bercanda, Siska hanya menjawab singkat. Di sudut hatinya suara kecil mulai berteriak, "Berhenti sebelum semuanya terlambat." Tapi seperti berada di dalam lumpur, semakin ia mencoba keluar, semakin ia tenggelam. Ia dan Pak Sugi telah mencicipi dosa, dan kini harus menanggung getirnya. Hari ke hari, wajah Siska semakin pucat. Ia masih menjalankan perannya sebagai istri yang setia merawat suaminya. Namun jauh di dalam dirinya, pertarungan batin terus berkecamuk. Setiap sentuhan dari Hanif yang mulai pulih dan kadang bercanda manja, justru membuat hatinya perih. Bukan karena tak cinta, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk seperti kabut tebal. Pak Sugi pun mulai terlihat canggung, tak lagi santai seperti sebelumnya. Ada kalanya mereka hanya duduk diam di teras rumah, tak berkata apa-apa. Keduanya saling menyadari bahwa batas yang telah mereka lewati bukan sesuatu yang bisa dikembalikan, dan kini kediaman mereka yang dulu hangat telah berubah menjadi rumah penuh rahasia dan bayang-bayang gelap. Siska beberapa kali menolak ajakan Pak Sugi untuk bertemu lagi. Alasannya selalu sama, Hanif belum tidur, atau Siska sedang tak enak badan. Tapi Pak Sugi bukan pria bodoh. Ia tahu itu semua hanya cara halus untuk perlahan menjauh. Bukan karena Siska tak mau, melainkan karena rasa takut yang mulai menyelimuti keduanya. Bahkan di satu titik, saat Siska sedang menuangkan air minum, Pak Sugi hanya menatapnya dan berkata lirih, "Kita ini orang berdosa, Sis. Dan dosa sebesar ini, cepat atau lambat akan menagih harga." Siska tak menjawabnya. Ia hanya menunduk, tangan yang memegang teko gemetar, dan air yang dituangkan meluber ke meja. Malam itu Siska duduk sendirian di kamar tamu, lampu dimatikan. Ia hanya ditemani cahaya dari jendela. Pikirannya melayang jauh, menyesali keputusan-keputusan impulsif yang diambil hanya karena rasa kesepian. Ia bukan wanita yang gila akan nafsu. Ia hanya manusia biasa yang ingin dicintai, diperhatikan, dan dirasakan keberadaannya. Tapi alasan itu kini terasa seperti pembenaran murahan. Ia mengingat janji suci pernikahannya, bagaimana ia bersumpah di hadapan orang tua dan Tuhan untuk mencintai Hanif dalam segala kondisi. Namun kini yang ia lakukan justru menikam pria itu dari belakang, dalam kondisi paling rapuhnya. Di sisi lain rumah, Pak Sugi juga tak bisa tidur. Ia duduk di kamar tamu, tempat biasanya ia menginap jika terlalu malam untuk pulang. Kepalanya tertunduk lama, tangan menggenggam rambut sendiri.
Ia bukan lagi ayah mertua yang bijak. Ia adalah seorang pria tua yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasa puas yang dulu sempat ia rasakan, kini berubah menjadi beban yang menghantui setiap langkahnya. Ia tahu jika kebenaran ini terbongkar, bukan hanya rumah tangga anaknya yang hancur, tapi juga keluarganya, harga dirinya, bahkan keberadaan dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Akhirnya setelah sekian lama memendam semua dalam diam, Siska dan Pak Sugi duduk berdua di teras rumah saat Hanif sudah tertidur. Udara malam dingin, namun keringat mengalir di pelipis mereka. Siska menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Kita harus berhenti, Pak. Kita nggak bisa terus begini. Saya takut. Takut kehilangan semua yang saya punya, termasuk diri saya sendiri." Pak Sugi mengangguk pelan, suaranya berat. "Bapak juga, Sis?" Setiap pagi, Bapak bangun dengan rasa jijik pada diri sendiri. Ini nggak bisa diteruskan. Kita cukup sampai di sini. Keduanya terdiam lama, dan malam itu mereka sepakat, apapun yang pernah terjadi, tak boleh terulang lagi. Tapi luka yang ditinggalkan, mereka tahu, akan tinggal selamanya. Setelah percakapan malam itu, semuanya berubah, bukan dalam bentuk nyata, karena rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Siska masih merawat Hanif, dan Pak Sugi sesekali datang menjenguk. Tapi ada jarak baru yang sengaja mereka bangun. Dinding tak kasat mata yang menjaga agar mereka tak tergelincir ke lubang yang sama. Jika sebelumnya mereka sempat saling mencari celah untuk bertemu, kini mereka menghindari satu sama lain dengan penuh kesadaran. Tatapan mereka tidak pernah lagi lama. Suara mereka terdengar hambar, dan percakapan hanya sebatas keperluan. Tapi di balik itu semua, ada luka yang masih basah. Luka yang tak bisa dibalut hanya dengan niat untuk berubah. Hanif perlahan mulai pulih. Ia sudah bisa berjalan dengan tongkat, bahkan mulai mengajak Siska makan malam di luar rumah. Dalam beberapa kesempatan, Hanif menggenggam tangan istrinya lebih erat dari biasanya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bersyukur memiliki Siska yang setia di sisinya. Namun bagi Siska, setiap sentuhan itu adalah cambuk yang menyayat hati. Ia menahan air mata saat Hanif berkata, "Kalau kamu nggak ada, Mas nggak tahu bisa sekuat ini atau nggak." Kalimat itu menusuk langsung ke hatinya, menimbulkan rasa malu yang begitu besar. Dalam diam ia meminta maaf berulang kali, tanpa suara, pada pria yang mencintainya dengan tulus. Siska mulai memperbanyak waktu di kamar. Ia menulis di buku harian yang dahulu jarang disentuh. Di sana ia mencurahkan semuanya. Rasa kecewa, luka batin, hingga dosa yang tak mungkin ia ceritakan pada siapapun. Tulisan-tulisan itu menjadi tempat ia membuang beban. Meski tahu kertas tak bisa memberi pengampunan. Kadang ia ingin membakar semuanya, menghapus jejak, tapi di sisi lain, ia merasa itu adalah bagian dari penebusannya. Mengakui bahwa ia pernah jatuh sedalam itu, agar tak mengulanginya lagi. Ia menulis hingga larut malam, lalu menyembunyikan buku itu di bawah lemari, seolah menyembunyikan sisi kelam dari dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Sugi pun mulai menjauh dengan sendirinya. Ia tak lagi sering datang. Hanya sesekali muncul bersama Butika jika Hanif mengundang. Setiap kali melihat Siska, ia hanya tersenyum tipis, tanpa sapaan hangat seperti dulu. Ia tahu tak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Malam-malamnya diisi dengan doa yang panjang. Ia sering duduk lama di musola kecil dekat rumahnya, memandangi sajadah yang terasa berat untuk ditinggalkan. Ia bukan pria muda yang mudah melupakan. Dan justru di usianya yang menua, dosa terasa jauh lebih membekas. Ia hanya berharap, semoga Tuhan masih bersedia membuka pintu ampun untuknya. Waktu terus berjalan. Hari-hari menjadi biasa kembali, seolah tak ada badai yang pernah lewat. Tapi di hati mereka, badai itu tak pernah benar-benar reda. Di setiap senyuman, setiap kebersamaan keluarga, justru mengingatkan mereka pada luka yang mereka sembunyikan. Dan dari dosa yang mereka perbuat, tumbuhlah pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Bahwa satu langkah keliru bisa menghancurkan segalanya.
bahwa kesepian bukan alasan untuk mengkhianati, dan bahwa rasa bersalah adalah bayangan yang akan selalu mengikuti, sejauh apapun mereka berlari. Beberapa bulan kemudian, Hanif dinyatakan pulih total dan sudah kembali bekerja. Ia terlihat jauh lebih bersemangat, bahkan mulai serius mengajak Siska berdiskusi tentang rencana memiliki anak. "Kayaknya sekarang udah saatnya ya, kita seriusin soal momongan," katanya suatu malam dengan wajah penuh harap. Siska hanya tersenyum kecil. Meski di dalam hatinya, ada badai yang kembali bergemuruh. Setiap kali Hanif bicara soal masa depan, Siska merasa seperti penipu. Ia menyimpan rahasia gelap yang bahkan tak sanggup ia ucapkan pada bayangannya sendiri di cermin. Ia tahu Hanif mencintainya dengan tulus, dan itulah yang paling menyakitkan. Karena cinta tulus itu dibalas dengan pengkhianatan. Di tengah upayanya membangun kembali keutuhan hati, Siska mulai mencari jalan untuk menebus semua. Ia lebih rajin beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan yang selama ini ia jauhi, saat dirinya terperangkap dalam nafsu dan kelemahan. Setiap sujudnya diwarnai isak tangis yang hanya bisa didengar oleh langit. Ia tidak meminta untuk dihapuskan masa lalunya, karena ia tahu itu tidak mungkin. Ia hanya memohon satu hal, kekuatan untuk menjaga diri, agar tak jatuh lagi. Ia sadar bahwa dosa mereka telah tertulis, dan mungkin tak akan pernah dimaafkan oleh manusia, tapi ia berharap, setidaknya Tuhan masih membuka ruang maaf bagi hambanya yang benar-benar ingin kembali. Pak Sugi pun tidak jauh berbeda. Di rumahnya, ia menjadi lebih pendiam. Ia jarang bercanda dengan cucu tetangga seperti dulu. Setiap hari Jumat, ia datang lebih awal ke masjid, duduk paling depan, lalu pergi paling akhir. Wajahnya makin tua, seperti dibebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak pernah membicarakan apa yang terjadi pada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. Tapi dalam diam, ia menjalani sisa usianya dalam bayang-bayang sesal. Ia hanya berharap bahwa kelak, ketika waktunya tiba, ia bisa berpulang dalam keadaan lebih bersih dari apa yang pernah ia lakukan. Pada suatu malam yang tenang, Siska duduk di ruang tamu sendirian. Di pangkuannya buku harian, yang sempat ia simpan rapi kini terbuka kembali. Ia membaca tulisan-tulisan lamanya, merasakan kembali luka-luka yang pernah ia torehkan pada dirinya sendiri dan orang-orang yang mencintainya. Lalu tanpa berpikir panjang, ia merobek lembar demi lembar, memasukkannya ke dalam wadah logam dan membakarnya perlahan di halaman belakang. Asap pun mengepul, membawa semua tulisan itu lenyap. Tapi ia tahu, itu hanya simbol. Yang terbakar hanyalah kertas, bukan dosa, tapi itu adalah langkah kecil yang harus ia ambil untuk bisa memulai lembar baru dalam hidupnya. Dari semua yang telah terjadi, Siska dan Pak Sugi sadar bahwa waktu tak bisa diulang dan luka tak bisa benar-benar dihapus. Namun, mereka memilih untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka hidup dalam bayang-bayang rahasia yang tak akan pernah mereka ceritakan. Namun dari sana, mereka belajar bahwa keinginan sesaat bisa menyesatkan hati yang lemah, dan bahwa rasa bersalah adalah penjara paling sunyi, yang tak bisa diloloskan dengan kunci apapun, kecuali kejujuran pada diri sendiri. Dan dari situ pula, mereka menyadari bahwa dosa paling besar bukan ketika jatuh, tapi ketika menolak untuk bangkit, dan bisa merubah semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.